Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Ya, Ibu gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Bu ya, baik-baik aja. Semoga sehat terus, bahagia Amin, terus amin. ya. Amin, amin, amin. Ya, karena bahagia itu meningkatkan imunitas kita ya Bu ya, supaya tidak mudah terserang penyakit. Nah Ibu, sebelumnya saya mohon maaf karena telah mengganggu waktunya Ibu, waktu santainya Ibu. Di sini saya akan melakukan penyuluhan kesehatan karena kan kemarin saya sudah melakukan pengkajian kepada Ibu. Dan hasilnya saya harus melakukan tindakan penyuluhan kesehatan ini sekarang kepada Ibu tentang kiat-kiat menghadapi pencegahan COVID-19 ini ya Bu ya, karena sekarang lagi masa pandemi dan batuk Bu. Iya, aduh punten ya, Neng. Tahu ya. Nya. Lajengkeun ya Bu nya. Enggak apa-apa. Ya, kiat-kiat untuk mencegah COVID-19 ini. Nah, Ibu, apakah Ibu bersedia jika kita selanjutnya melakukan penyuluhan? Oh, mangga. Mangga. Ibu tempatnya mau di mana Bu? Di sini aja? Tiasa. Di sini. Ya, mangga. Waktosna sekitar 30 menitan nanya punya. Soalnya seueur pembahasanana mudah-mudahan ketangkap sama Ibu dan Ibu juga paham ya Bu ya. Nah, di sini saya sudah membawa media. Ini medianya namanya itu lembar balik. Di sini saya akan menjelaskan menggunakan media ini. Nah, di dalam media ini saya sudah siapkan materi-materi yang akan saya sampaikan supaya Ibu lebih paham dan lebih mengerti ya Bu ya, dan tidak bosan dan tidak jenuh juga. Kalau misalkan Ibu melihat saya aja, kemungkinan Ibu bisa bosan ya Bu ya. Jadi saya membawa ini. Ibu. Di sini teh banyak banget pembahasannya. Ada yang harus apa saja yang harus dilakukan tentang oleh orang sehat supaya terbebas dan juga bisa mencegah tertular dari penyakit pandemi ini COVID-19. Terus peningkatan imunitas fisiknya bagaimana, terus peningkatan kesehatan jiwa dan psikososialnya juga bagaimana, pencegahan penularan dan sebagainya. Di sini saya sudah merangkum. Nah, kalau begitu untuk mempersingkat waktu, bagaimana kalau misalkan kita mulai sekarang? Mangga, terus ya. Oke, kalau begitu Ibu simak dengan baik ya. Nah, kalau begitu saya mulai. Di sini yang pertama Ibu bisa lihat di sini sudah tertulis apa yang harus dilakukan supaya tetap menjadi OS. Nah, di sini OS itu apa sih? OS itu adalah orang sehat. Jadi tidak terdapat penyakit di dalam dirinya itu, tidak lagi terserang oleh COVID, masih baik-baik saja dan semoga tetap baik-baik saja sampai pandemi ini berakhir ya Bu ya. Nah, apa saja yang harus dilakukan supaya tetap menjadi orang sehat? Di sini ada dua pencegahannya. Yang pertama itu peningkatan imunitas kita. Imunitas itu adalah daya tahan tubuh kita. Nah, terus boleh diangkat dulu. Ya, oke. Di peningkatan imunitas ini ada dua. Yang pertama peningkatan imunitas fisik atau kekebalan tubuh kita. Yang kedua, peningkatan ketahanan kesehatan jiwa dan psikososial kita. Jadi ada dua. Yang pertama fisik kita, yang kedua jiwa dan psikososial kita. Jadi kita itu di pandemi ini tidak hanya mengedepankan satu aja yang mungkin yang kebanyakan orang tahu dan prioritaskan itu hanya fisik saja, tidak dengan jiwa dan psikososial. Nah, ternyata mama terus biasa ya di sini terus biasa ya lajeng ya punya ya jantan ayat 2 peningkatan imunitas fisik sareng jiwa dan psikososial. Nah, untuk yang keduanya pencegahan masalah kesehatan. Pencegahan apa saja? Pencegahan penularannya, pencegahan masalah kesehatan jiwa dan psikososial juga. Nah, untuk selanjutnya ada yang ingin ditanyakan dulu gak Bu? Belum sih. Belum, lanjut aja ya Bu ya. Oke, selanjutnya peningkatan imunitas fisik
peningkatan imunitas fisik. Di sini ada 5 perilakunya. Nah, apa saja? Yang pertama itu kita harus makan makanan yang bergizi. Yang bergizi seperti misalkan sayur, buah-buahan, dan bisa juga ditambah dengan vitamin. Nah, biasanya kalau dulu, bukan kalau dulu sih, biasanya slogan-slogan dulu saya pas SD biasanya suka menyebutkan 4 sehat 5 sempurna ya. Nah, pas SD tuh sering dibahas 4 sehat 5 sempurna. Itu adalah salah satu contoh makanan bergizi. Nah, untuk yang kedua, minum minimal 1,5 liter atau 8 gelas per hari. Nah, jadi kita itu jangan sampai melewatkan minum. Tapi terkadang kita lupa ya, karena ini hal kecil. Tapi sebenarnya hal kecil ini bisa berakibat fatal. Kalau misalkan kita tidak sering minum atau kekurangan cairan di dalam tubuh kita, bisa jadi nanti tubuh kita akan lemas. Lemas. Terus yang lebih fatalnya nanti ginjal kita yang akan terkena dan imunitas fisik kita juga akan lebih menurun begitu, Bu. Kalau misalkan ya, boleh. kalau misalkan kita beli aqua botol Ya, yang anggaplah cuma 300 berapa sih 300 ml ya? 350 berapa gitu. Ya, yang satu botol aqua itu yang bukan yang kecil tapi yang segede ya. Yang kecil kan ada itu ya. Kenapa? Nah, kalau itu biasanya ukurannya sama berapa gelas gitu? Berapa gelas? Nah, biasanya kan itu udah ada netonya ya atau isinya. Nanti kalau misalkan satu gelas itu Rata-rata lah. rata-ratanya biasanya kalau misalkan 1, liter itu kan 8 gelas. 8 gelas. Berarti bisa aja dibagi-bagi jadi berapa ya di sini? 1, liter itu 1,5 liter berarti jadi 8 gelas ya. Berarti jadi 2 gelasan lah, 2 gelas lebihan lah dalam satu botol. Oke. Siap-siap. Oke, lanjut ya, Bu ya. Lanjut. Oke, yang ketiga itu olahraga minimal 30 menit per hari. Nah, biasakan olahraga. Sebenarnya sih kalau misalkan perempuan ya di rumah juga kan sering nyapu-nyapu ya, sering nyapu, ngepel. Capek. Bukan masalah capeknya, Bu, olahraganya. Nah, harus olahraga minimal digerakin lah, mau itu lari, mau itu loncat-loncat, asal jangan loncat tebing ya, Bu ya. Ya. Pokoknya intinya digerakkan ya. Oke, selanjutnya berjemur di pagi hari ya, Bu ya. Minimal 10 menit aja, jangan Jam lama-lama. berapa itu teh? Pagi boleh, siang boleh. Enggak, Tapi siang. kenapa? Boleh, Bu. Pokoknya asalkan kita bisa berjemur aja. Nah, untuk yang kelima itu istirahat minimal 7 jam per hari. Minimal itu 7 jam. Kalau misalkan kurang dari 7 jam, berarti itu ibu kurang tidurnya ya, dan jangan dibiasakan. Iya. Biasanya gadang, Ibu. Biasanya sih saya suka tidur jam 10, terus bangun jam 4 subuh. Berarti itu hanya 6 jam, Bu, kurang 1 jam. Bisa nanti bangunnya jam 5 atau tidurnya Ibu jam 9 aja. Jadi pas 7 ya, Bu ya. Siap. Nanti berarti dari jam 9 sampai jam 4. Atau boleh sebelumnya asalkan lebih dari 6 jam aja gitu ya. Kalau misalkan kita tidur malam terus siangnya tidur lagi gimana? Itu nggak apa-apa. Yang terpenting istirahat kita cukup, jangan sampai kurang. Nah, kalau misalkan istirahat siang itu kan ini lebih baik juga daripada kita terus bekerja, kan badan kita lelah, perlu diistirahatkan. Nah, mau siang mau malam harus istirahat, tapi jangan kelewatan, nanti rebahan akhirnya males dan akhirnya itu dia geraknya sulit. Iya. Oke, ada 5: makan makanan yang bergizi, minum cukup, olahraga, berjemur, dan satu lagi apa? Istirahat. Oke, ya paham, Bu, tentang peningkatan imunitas fisik? Paham ya. Nah, di sini selanjutnya peningkatan ketahanan kesehatan jiwa dan psikososial. Sebentar, Bu ya. Ya, enggak. Halo. Enggak, dari ini aja.
Mohon maaf ya Bu ya, barusan memorinya penuh. Oh, enggak. Ya, kita lanjutin lagi ya. Boleh. Sekarang kita menjelaskan tentang peningkatan ketahanan kesehatan jiwa dan psikososial. Nah, di sini ada 6 perilaku yang harus dilakukannya Teh. Sekarang itu kan berita COVID-19 itu menimbulkan rasa takut ya Bu. Benar ya, resah Takut, banget gitu ya. cemas, terus juga khawatir dan merasakan diri kita itu ada ancaman gitu. Apalagi kan saya ya pekerja gitu kan. Gitu. Agak sedikit khawatir juga Ya, gitu. pastinya Bu. Nah, semua itu dari rasa cemas ibu, kekhawatiran ibu, gelisahnya, semuanya bisa menimbulkan emosi dan pikiran negatif yang dapat meningkatkan produksi hormon kortisol yang ada di dalam tubuh kita itu menurun, sehingga imunitas tubuh kita itu menurun juga, dan akhirnya kita juga mudah terserang penyakit Bu. Jadi usahakan kita itu tidak boleh cemas, tidak boleh berpikir yang negatif, dan juga tidak boleh merasa gelisah, dan intinya jangan terlalu banyak yang dipikirin aja sih Bu. Ya, karena kalau misalkan penyakit itu kan selain bisa disembuhkan juga bisa bisa memberikan hal-hal yang lebih positif juga buat kita, seperti menghapus dosa kita, atau misalkan sama Allah pasti diganti dengan rezeki yang lain gitu. Oke, kita lanjut ya Bu ya. Di sini ada 6 perilaku yang harus dilakukannya. Di sini saya akan menjelaskan saja, tapi nanti saya untuk di pertemuan selanjutnya saya akan melakukan tindakan-tindakannya kepada Ibu mengajarkan ya. Nah, di sini tuh ada fisik relaksasi. Nah, fisik relaksasi ini ada dua di sini tuh. Yang pertama itu tarik nafas dalam, kita tarik nafas, keluarkan seperti itu. Nah, sini nak. Kucing. Maksudnya apa? Kucing itu. Ibu mah lejengnya punya. Oke. Nah, yang keduanya itu ada latihan otot progresifnya. Jadi seluruh otot-otot yang ada di dalam tubuh kita itu digerakkan supaya menghilangkan rasa cemas dan stres yang ada di dalam pikiran kita gitu. Nah, selain itu yang kedua itu kita melakukan emosi positif. Nah, emosi positif itu ialah hati yang senang, gembira, seperti melakukan hobi, seperti main musik. Hobi Ibu apa? Julid. Masih. Sebenarnya hobi saya, sebenarnya hobi saya itu mencari uang gitu, kerja terus kerja. Itu. Oke, ya seperti melakukan hobi-hobi Ibu gitu ya. Make up, mungkin Ibu suka make up? Enggak. Ya. Pokoknya apapun hobi Ibu yang membuat Ibu itu baik, pokoknya Ibu kembali lagi gitu Bu. Pokoknya hobi saya itu yang bisa menghasilkan cuan aja itu. Itu adalah hobi saya. Bukannya ke kopi di Bu mah, anu dipikirkan gitu. Ajang ya punya. Pokoknya seperti cerita-cerita juga boleh, cerita komik atau cerpen yang lucu-lucu yang bisa bikin hati bahagia gitu ya. Nah, seterusnya itu pikiran positif. Nah, kalau misalkan latihan positif ini itu kayak kita itu memikirkan hal-hal yang positif yang terjadi di dalam kita. Nantinya akan dilakukan kayak hipnotis 5 jari. Ya. Hipnotis 5 jari, 1 jari kita ada berapa? 5, berarti 5 kali kita gini hipnotis. Ini positifnya ini nanti saya ajarkan ya Bu. Nanti selanjutnya kita ajarkan karena takutnya nanti waktunya tidak itu ya. Terus untuk selanjutnya itu perilaku positif. Nah, perilaku positif ini bisa pada diri sendiri, bisa bagi keluarga, dan juga bisa untuk masyarakat atau orang lain, seperti mengerjakan bersih-bersih rumah, atau misalkan memasak, mencuci piring, tidak merokok, minum alkohol, dan lain sebagainya. Nah, untuk relasi positif yang kelima itu seperti kita memberikan salam kepada orang. Jadi kita itu menambah relasi gitu Bu, menambah teman, tapi yang positif, dengan cara yang positif ya, dengan cara pertama menyapa halo atau assalamualaikum ke tetangga atau ke siapa gitu ya. Terus juga beri pujian, terus aja beri pujian, tapi jangan terus-terusan memberikan pujian. Banyak orang yang juga ya. Iya, begitu.
Terus beri harapan. Sesuatu yang berlebih itu tidak baik ya. Nah, begitu Bu. Secukupnya aja. Terus beri harapan antar sesama. Jadi bukan harapan kayak perempuan ke laki-laki memberikan harapan untuk itu mah neng nanti. Tacan gaduh. Ayo kamari. Ya gitu pokoknya mah tadi teh apa memberikan harapan, terus juga tolong menolong ya, terus berbagi hal yang positif dan hindari obrolan yang negatif. Kalau misalkan tidak obrolan-obrolan yang negatif mah jangan didengerin aja gitu, apalagi yang bisa menimbulkan diri kita insecure. Ibu insecure tahu? Alhamdulillah. Ya, jadi kita nggak pede, diri kita nggak pede gitu ya. Nah, untuk selanjutnya itu yang terakhir, yang keenam itu spiritual yang positif. Nah, seperti beribadah di rumah atau misalkan mendengarkan kajian-kajian, mau itu secara online atau misalkan bertatapan muka, tapi ingat harus jaga jarak. Ya, dan juga bisa sholat berjamaah misalkan ke masjid dan lain sebagainya ya Bu ya. Nah, di sini kita akan selanjutnya, ada yang ingin ditanyakan dulu Bu? Tidak ya. Oke, kita lanjut ke pencegahan penularan. Nah, di sini ada 7 ya Bu ya, 7 perilakunya. Nah, kira-kira yang pertama apa? Yang pertama itu adalah jaga jarak. Nah, jaga jarak, kenapa kita harus jaga jarak? Karena kalau misalkan ini kalau misalkan nih ibu itu terkena COVID, ibu batas ngantuk, kita pokoknya jam 10. Bentar pan baras damo. Iya, ngomong HP banyak ninggalin Instagram deh menimba itu. Ada punten ya. Iya, terus sambil ibu lajengnya. Nah, kita harus jaga jarak yang pertama. Kenapa? Karena untuk meminimalisir penularan gitu Bu, supaya kita kan nggak tahu orang yang lagi ngobrol sama kita apakah dia positif atau tidak. Jadi kita harus usahakan jaga jarak minimal Kita tuh 2 meter. Makanan Mohon gimana tos ianya punya pasti ditampi atau kalau resan ya teh. Aduh, karunya neng. Ya, nuka dua jaga jarak sosial. Tadi kan jaga jarak fisik, ayeuna sosial. Apa bedanya itu teh? Nah, jadi kalau misalkan fisik itu kita itu jaga jarak sama orang, tapi biasanya kalau misalkan kita social distancing kan, kalau misalkan sosial kita yang berjauhan berarti diri kita berjauhan ya, kayak misalkan video call atau misalkan kita jarak kita lebih jauh lah gitu. Tapi kalau misalkan fisik kita kadang kita itu agak nyabak aja gitu ke orang teh, meskipun kita berjauhan, misalkan tiba-tiba ini kayak gini, padahal kita nggak tahu ini tuh apakah di sini tuh ada bakteri atau misalkan ada apa gitu yang akhirnya kecabak sama kita, dan Cabak apa tuh? ya ke pegang sama kita gitu Bu. Dan akhirnya menjadi nantinya berakibat negatif lah untuk kita gitu. Kita lanjut ya Bu ya. Nah, di sini yang ketiga itu selalu cuci tangan. Jangan lupa Ibu habis masak, habis pegang pintu, habis pegang meja, habis pegang lemari dan lain sebagainya, Ibu jangan lupa cuci tangan. Terus juga tinggal di rumah, stay at home kalau bisa. Jadi jangan terlalu keseringan keluar. Kalau misalkan ada butuh dan penting baru kita keluar. Jadi kita usahakan lebih bisa memprioritaskan mana yang memang benar-benar prioritas dan mana yang bisa ditunda. Kalau misalkan belanja kan sekarang bisa online ya Bu ya. Iya, tapi kan online. Masalahnya saya kerja. Iya sih, kalau misalkan kerja tidak bisa diitukan, asalkan tadi aja physical distancing sama social distancingnya, terus cuci tangannya itu dijaga ya. Terus juga gunakan masker tuh. Boleh tuh Ibu keluar mau kerja, tapi pakai maskernya, jangan dilepas. Tapi kalau misalkan mau makan, lepas. Nah, pokoknya yang menurut kita kondisi-kondisi atau saat-saat yang menurut kita itu
penularannya sangat minim atau misalkan gak ada orang atau itulah bisalah dilepas. Terus juga membersihkan handphone. Tubuh handphonenya suka dibersihin nggak? Bersihin pakai alkohol tubuh ya, supaya ini juga untuk mencegah penularan. Siapa tahu kadang kita nyimpan HP itu di mana aja. Nah, tempat yang di mananya aja itu kita nggak tahu itu steril atau enggak gitu. Terus juga etika bersin dan batuknya. Kalau bersin ibu kayak gimana? Ibu mau dipraktekkan. Ibu mau dipraktekkan. Pokoknya malaman bersin atau batuk deh jangan sampai pakai ini ya Bu ya. Boleh pakai kain, boleh pakai tisu atau kalau nggak ada pakai ini aja Bu. Kayak gitu. Gitu ya. Gitu jangan pakai tangan ya. Tapi saya kalau sedikit suka gini, gitu. Ayo. Ininya pakai tisu aja di sininya kalau mau. Pas bersin langsung ngambil tisu. Tapi iya ya, efektif banget. Boleh lah pakai ini. Oke, gitu, ya. ya. Saya biasakan ya. Ya, mudah-mudahan ibu akan terbiasa dengan itu ya. Insya Allah. Nah, sekarang selanjutnya kita ke pencegahan masalah kesehatan jiwa dan psikososial. Nah, di sini ada 3 perilakunya. Yang pertama itu individu untuk individu. Yang kedua itu untuk keluarga, meeting keluarga, dan yang ketiga itu masyarakat, gotong royong. Nah, untuk individu yang yaitu sikap responsif. Nah, di sini itu apa saja? Yang pertama, tarik napas dalam. Nah, sering-sering tarik napas dalam, tarik napas, keluarkan. Tapi ada juga teknik-tekniknya atau SOP-nya atau strategi pelaksanaannya gitu. Yang pertama kayak duduk dulu yang rileks gitu, jangan asal tarik aja napas. Gitu kan, kalau itu kayak menghela napas. Kalau kayak gitu kan kadang pikiran kita memang biasanya kalau kayak gitu kan pikiran kita itu lagi banyak pikiran ya, dan kadang kalau misalkan kita asal-asalan menarik napas itu bukan untuk menyelesaikannya, bukan untuk meredakan rasa cemas kita, masalah kita, tapi kayak kita itu emang kayak kita itu menunjukkan bahwa kita itu banyak masalah gitu. Yang tadi itu kayak gitu ya Bu ya. Terus setelah duduk yang rileks, kita tarik napas, kita buang, lebih dihayati gitu Bu. Tarik napas, buang lagi gitu. Terus juga bisa berpikir tenang kayak gitu, dan juga lakukan hal-hal yang bermanfaat. Terus juga nilai risiko, memastikan informasi yang valid. Jadi jangan terlalu mendengar hoak-hoak ya Bu ya. Jangan terlalu mendengar berita-berita ini apalagi gosip. Apalagi tentang gosip diri kita ya Bu ya. Kadang kan orang lain ngomong aja gitu tanpa memikirkan perasaan kita, akhirnya kita merasa down dan lain sebagainya ya Bu ya. Jadi jangan terlalu dipikirkan omongan orang lain. Enggak sih, saya nggak terlalu memikirkan, karena kalau misalkan saya digosipin itu saya malah lebih senang gitu. Apa gitu? Ngurangin dosa ya Bu ya. Kurang paham juga ya. Menurut saya senang aja gitu digosipin. Itu mah cari sensasi. Ya Allah ibu. Terus juga tindakannya lakukan sesuai anjuran perintah dan tetap tenang. Terus evaluasi tindakan yang sudah dilakukannya apa, situasi terkininya apa, dan rencana tindak lanjut. Nah, selanjutnya itu kita ke meeting keluarga 5M dan 5B. Apa 5M dan 5B itu? Nah, ini bisa dilakukan itu saat meeting keluarga, pertemuan keluarga lah intinya gitu, keluarga besar. 5B itu apa? Belajar bersama misalkan, terus beribadah bersama, bermain bersama, bercakap-cakap bersama, dan juga berkreasi bersama, kayak bikin kerajinan atau apa gitu bersama. Terus 5M itu apa? Nah, 5M itu mengetahui masalah COVID ini apa, bagaimana, kayak gitu. Terus bisa mengambil keputusan juga dalam masalah kesehatannya. Terus bisa merawat anggota keluarganya dengan menguatkan ikatan emosionalnya. Terus juga menciptakan suasana keluarga yang kondusif ya Bu. Terus menggunakan fasilitas kesehatan yang tersedia. Begitu, itu untuk 5M 5B yang keluarga. Tadi untuk individu kayak
Yang individu itu kayak tarik napas dalam kayak begitu. Terus juga yang ketiganya itu untuk masyarakat, yaitu gotong royong. Nah, kalau misalkan di gotong royong itu pastikan lakukan hal-hal yang bermanfaat bagi orang lain dan juga masyarakat luas untuk dengan bergotong royong. Jadi saling membantulah gitu ya. Kalau misalkan ada kayak apa ya, kan biasanya kalau misalkan kalau misalkan di kayak gini di lingkungan kayak gini sering ada gotong royong kayak bersih-bersih kayak gitu ya. Nah, biasakan ikut kayak begitu Bu. Terus atau misalkan ibu sendiri yang mau bikin gotong royong ngajak masyarakat, boleh, itu lebih baik. Nah Ibu, dari apa yang telah saya paparkan dari awal sampai sekarang, sampai selesai, apakah ada yang ingin ditanyakan? Kayaknya belum ada sih. Belum ada. Oke, sambil berjalan aja ya, karena kita pasti akan sering bertemu. Nah Ibu, kalau gitu boleh gak kalau misalkan saya bertanya? Boleh gak? Boleh. Nah tadi kan saya dari awal sampai akhir sudah menjelaskan. Nah sekarang saya yang ingin bertanya kepada Ibu untuk supaya saya bisa mengevaluasi apakah Ibu paham tentang dengan apa yang telah saya sampaikan gitu. Ya takutnya Ibu gak paham. Kalau misalkan gak paham, nanti saya bisa lakukan penyuluhan yang kedua kalinya begitu dan selanjutnya gitu. Nah di sini saya akan bertanya kepada Ibu tentang peningkatan imunitas fisik Ibu yang tadi ada 5. Boleh disebutkan Bu apa aja? Yang pertama makan bergizi, terus minum 1,5 liter, ya. Terus olahraga, berjemur juga, sama istirahat minimal 7 jam. Oke, ternyata Ibu paham ya Bu ya. Alhamdulillah kalau begitu. Saya tidak sia-sia berarti menjelaskan dari awal sampai akhir sampai saya haus Bu. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Yang penting Ibu paham. Iya. Pokoknya yang penting Ibu paham ya. Dan Ibu untuk selanjutnya saya akan melakukan tindakan yang kedua, yaitu tindakan yang selanjutnya yaitu relaksasi napas dalam dan juga latihan otot progresif. Nah ini juga sama untuk meringankan atau menghilangkan rasa cemas yang ada di dalam diri kita. Kan kadang kita juga sering rasa cemas atau misalkan khawatir ya, apalagi di dalam pandemi ini ya. Meskipun kita orang sehat tanpa gejala, bukan berarti kita terkena COVID ya, maksudnya itu tidak ada gejala apa-apa dan sehat-sehat baik-baik aja gitu. Tapi kadang kita masih cemas ya kalau misalkan pandemi kayak gini. Apalagi sekarang Sukabumi sudah menjadi zona orange lagi ya. Mau ke zona merah, mudah-mudahan nggak sampai ke zona merah. Mudah-mudahan hijau ya. Pengen cepet-cepet gerak beres lah corona. Iya benar gitu, gue sama semuanya juga. Gerak piknik. Mau piknik. Ya pokoknya begitu. Nanti saya akan melakukan tindakan latihan tarik nafas dalam sama otot progresif kepada Ibu. Kira-kira Ibu maunya kapan? Boleh lah besok ya. Oke, berarti besok jam 8 aja Ibu ada gak? Ada insya Allah. Oke, kalau begitu kita besok jam 8 ya Bu ya. Oke, kalau begitu Ibu juga sudah paham dan saya juga sudah tidak ada yang disampaikan lagi. Saya akan tutup pertemuan kita kali ini, tapi sebelumnya Ibu jangan lupa ya, Ibu ingat-ingat kembali apa yang telah saya siap pasti. Ya pokoknya Ibu ingat-ingat terus, jangan sampai lupa. Kalau bisa meskipun tadi saya tidak mengajarkan, tapi apa yang ada di sini Ibu pelajari dan juga lakukan ya Bu ya. Keotakan ya. Ya pokoknya itu aja Bu. Saya pamit ya Bu ya. Maaf sudah mengganggu waktunya. Terima kasih ya tadi suguhan. Ayeuna kayak di imam. Ya, nyatu punya, bangganya punya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Allah.